Berkulit tebal. Selama 2 tahun mengajar di Helsinki, saya bersyukur karena memiliki seorang mentor guru yang luar biasa, yang tampak selalu berkenan bertemu dengan saya. Bahkan ketika tidak direncanakan, suatu kali kami mengadakan malam orang tua guru di awal musim gugur, dan saya berkerumun dengan orang tua di lorong. Mentor guru saya berdiri di dekat saya, melihat dengan tenang hingga orang tua terakhir melambai selamat tinggal. Kemudian dia membuka mulutnya dan kata-katanya mengejutkan saya. Dia bertanya, apakah saya terlalu mengakomodasi para orang tua? Awalnya saya sedikit membela diri. Saya selalu bangga akan diri saya tentang berkomunikasi dengan orang tua, dan saya pikir saya tidak melakukan apapun yang salah malam ini. Saya tidak mengingat persis apa yang telah saya katakan dalam pembicaraan di lorong tersebut. Namun mentor saya menyarankan bahwa saya tampaknya cenderung menyenangkan mereka. Rekan Finlandia saya menjelaskan bahwa dalam beberapa pembicaraan dengan para orang tua, dia akan mengomunikasikan pesan berikut ini. Anda adalah para ahli di rumah, dan saya adalah ahli di sekolah. Rekan kerja saya mengatakan bahwa karena saya adalah seorang profesional, sebaiknya saya mulai melihat diri saya seperti itu. Saya harus berkulit tebal, sarannya seperti Kevlar. Ketegaran hati mentor saya mengejutkan saya. Sebelum interaksi ini, saya telah bercakap-cakap dengan banyak guru mengenai tantangan bekerja dengan para orang tua. Namun saya tidak pernah melihat ketegaran mental yang ditampilkan semacam itu. Dalam pembicaraan saya sebelumnya dengan para guru Amerika, saya merasakan bahwa orang tua sulit mengintimidasi mereka. Sebelumnya, saya pernah merasakan hal yang sama juga. Dua dari metode paling populer untuk menghadapi orang tua semacam ini adalah akomodasi datar atau berlari lalu bersembunyi. Malam itu, saya mulai menangkap pentingnya memiliki kulit yang tebal. Kadang interaksi dengan orang tua, murid, dan rekan kerja dapat menantang dan kita tergoda untuk menjadi lemah. Dan disitulah kebahagiaan kita menghilang dengan cepat. Sebagai guru, kita perlu mengembangkan ketahanan untuk membuat kelas kita tetap menyenangkan. Agar jelas, memiliki kulit yang tebal berbeda dengan menjadi keras kepala. Mentor saya tidak menyarankan bahwa saya mengabaikan masukan dari orang lain, namun sebaliknya, saya harus percaya diri dalam keahlian saya sebagai seorang guru. Saya seorang profesional dan saya harus melihat diri saya seperti itu. Banyak tulisan yang menyebutkan pentingnya meningkatkan murid yang tahan, atau seperti pasir. Namun saya belum pernah melihat terlalu banyak literatur mengenai pentingnya mengembangkan guru yang tahan banting. Beberapa guru yang paling gembira sekalipun yang saya kenal adalah yang paling tangguh. Kepercayaan diri mereka tampak berakar pada sesuatu yang ada di luar kinerja mereka. Ketika para pendidik ini membuat kesalahan, mereka pulih dengan cepat. Di Finlandia, banyak rekan kerja saya membuat saya terkesan tentang bagaimana mereka menghadapi konflik dengan orang tua, teman guru, dan bahkan siswa. Sebagai guru, ini bukan perkara jika kita menghadapi masalah di tempat kerja. Ini lebih merupakan kapan. Memiliki kulit yang tebal adalah sesuatu yang membantu melindungi kebahagiaan mengajar. Kata Finlandia, sisu mungkin dianggap lebih tinggi dari kata apapun di negara Nordik yang kecil ini. Ini adalah sifat manusia, biasanya dilekatkan pada orang Finlandia, yang dapat diterjemahkan sebagai tekad atau keberanian menghadapi kesulitan. Ini adalah sikap yang sama dengan sisu yang saya lihat dalam kata-kata mentor saya. Anda seorang profesional.
Di Helsinki, saya mendapati diri saya mengembangkan lebih banyak sisu. Dengan menjadi orang baru di sekolah baru di tanah asing, tidak sepenuhnya membuat saya imun terhadap masukan yang tajam. Saya menerimanya juga. Seringkali masukan tersebut mengingatkan saya untuk membuat suatu perubahan yang berguna atas pekerjaan saya. Namun ada beberapa kesempatan saya mendengarkan masukan yang keras, yang tidak setuju, dan tidak mengakomodasi apapun. Itu tentu membuat beberapa orang kecewa, namun pada akhirnya saya merasa mampu mengatasi tekanan balik itu. Saya seorang profesional dan saya sedang mengupayakan usaha terbaik saya sebagai seorang guru. Memiliki kulit yang tebal membantu saya menjaga kebahagiaan kelas saya. Secara khusus, berkulit tebal berarti mengambil napas dalam-dalam ketika Anda menerima surel panjang, berduri dari orang tua yang kecewa dan biarkan hal itu hingga Anda merasa siap menghadapinya. Ini juga berarti untuk tidak patah semangat ketika kepala sekolah Anda secara terbuka memuji salah satu rekan kerja Anda dan tidak mengakui pekerjaan berat serupa yang Anda kerjakan. Juga ini berarti untuk tidak memasukkan ke dalam hati ketika salah satu siswa Anda mengomel di muka Anda. Salah satu praktik yang saya adopsi sebagai guru saat saya khususnya merasa kewalahan menghadapi tantangan profesional adalah mengatur waktu sebelum merangkak ke tempat tidur untuk menuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan hari itu. Yang terjadi biasanya saya tidak tidur nyenyak hingga saya berhasil mengidentifikasi akar permasalahannya dan menempatkannya dalam suatu perspektif. Saya mengamati bahwa sering kata-kata yang saya dengar di sekolah dari orang tua, rekan kerja, dan siswa dapat menjadi hal yang paling menggerogoti. Saya bukan penulis agenda yang rajin, namun saya menemukan bahwa tindakan sederhana untuk duduk dan menamai sumber kecemasan tersebut dapat meringankan sebagian besar stres saya, dan saya juga akan tidur dengan lebih nyenyak. Biasanya saya menulis jurnal saya dengan cara yang sangat sederhana, yaitu menarik garis lurus ke bawah di tengah-tengah halaman dan membuat 2 kolom. Di satu sisi saya menulis kecemasan dan di sisi lain saya menulis kenyataan. Kemudian saya akan meluangkan beberapa menit untuk mengingat dan menulis sebanyak mungkin hal-hal yang mengganggu saya di sekolah di bawah kolom kecemasan. Begitu saya selesai, saya akan pindah ke kolom kenyataan, menuliskan 1 atau 2 kalimat yang menanggapi setiap kecemasan tersebut. Kolom kedua ini membantu saya untuk tidak meniupkan frustasi yang berlebihan. Idenya adalah saya dapat melihat kecemasan tersebut seobjektif mungkin. Ketika saya menuliskan kalimat yang berisi realitas, saya mencoba berpikir positif mengenai frustasi di kolom pertama. Saya bahkan mungkin mengusulkan sebuah tindakan yang dapat saya ambil di hari sekolah berikutnya. Menulis jurnal dengan cara ini merupakan sebuah intervensi yang berguna ketika Anda merasa tidak termotivasi sebagai guru. Namun langkah yang berguna ini melibatkan ucapan terima kasih juga. Saya temukan bahwa tindakan sederhana dengan memberikan terima kasih secara publik dan pribadi merupakan sesuatu yang menahan saya dalam masa-masa baik dan buruk selama mengajar. Sonja Lyubomirsky dan Universitas California Riverside menyebutkan rasa terima kasih sebagai sebuah meta-strategi karena menggunakan kata-kata Raghunathan 2016 halaman 77. Ini membantu mendorong kebahagiaan dalam cara yang berbeda. Banyak studi, contohnya, mengungkapkan bahwa ucapan terima kasih memperkuat hubungan. Raghunathan 2016.
Mengucapkan terima kasih merupakan praktik yang mengurangi hasrat yang merugikan, mengejar superioritas, karena menurut Raghunathan ini memuat ide bahwa tidak ada seorang pun yang mencapai apapun seorang diri. 2016, halaman 77.